Sebuah perjalanan mencari makna kehidupan masyarakat. Jajah Desa Milangkori. Kesugihan iku setunggaling desa ingkang sugih panenan, sugih kabudayan, sugih papan. Kesugihan sebuah desa di ujung timur Ponorogo dengan kekayaan alam dan budayanya sebagai potret nyata kehidupan klasik yang mat sinamatan Toto Titi Tentrem Raharjo Gemah Ripah Loh Jinawi. Berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Ponorogo, memiliki luas wilayah 397,118 hektar. Kesugihan dengan kekayaan alam, kerukunan masyarakat, serta pesona budaya adat istiadat yang kental di dalamnya menjadikan desa Kesugihan sebagai potret nyata kehidupan klasik Jawa. Ya, gini tanam padi di desa Kesugihan itu setahun itu 3 kali. Pertama itu yang bagus itu Siherang, kedua Sintanur, yang ketiga itu Siherang lagi nggak masalah bisa. Hasil panen itu per hektar itu sekitar 9 ton per hektar rata-rata. Ya, untuk perkebunan kelapa di sini mayoritas semua petani itu punya kebun. Setiap kebun itu pasti ada 60%, 70% itu pasti ada tanaman kelapa. Kita kelapa itu metiknya setiap 35 hari sekali itu sudah pasti panen. Itu nanti dipetik gitu, terus nanti baru dijual ke pasar. Setiap harinya begitu, selalunya begitu. Untuk nyadran itu biasanya kita juga sering dipakai sih sama generasi orang tua dulu. Kita cuman pengikut generasi, ya maklum namanya generasi muda. Kita itu nggak bisa 100% seperti orang tua itu kata seperti doa-doanya itu nggak bisa. Kalau di sini itu biasanya setelah petani tanam padi 5 hari setelah tanam itu petani pemilik lahan itu kirim namanya Mbok Sri. Mbok Sri itu istilahnya dulu itu katanya mbah-mbah itu dewa padi. Itu kita kirim bunga, ada bunga, terus ada telur ayam, ada badek, sarinya tape ketan itu, terus sama kemiri itu dibuat satu tempat wadah dari daun pisang, namanya takir itu bahasa Jawanya, dibikin itu terus ditaruh di tulaan, bilang kalau titip Mbok Sri, bilang gitu sama di lahan gitu orang-orang. Dalam pengelolaan sumber pengairan sawah yang melimpah, pemerintah desa memfasilitasi sektor pertanian di desanya melalui program HIPA. Mancine gilir nggih, Pak? Nggih, Kang, niki wayahe gilir esuk. Oh, nggih. Dadi ngrabuk benjing niku, kayak kali matur napa. Oh, iya. Nek nise. Diunggah sebagian gilir ngesor, Kang. Kene mungkin sampai jam pinten nggih kula? Ya, teko jam 10. Oh, nggih. Jam 11 ben diturut wong ngesor. Nggih. Nggih pun lumayan niku doyone. Ya. Kitane, Kang. Badhe ngene Pak Kadir iki kedap. Kok kesusu? Njaluk duit panenan. Badhe totalan nih kalau iya. Kayak anu arep kanggo mengke dalu. Lho riyen lho. Nggih. Dengan peran Sambong yang mengatur dan memastikan pembagian air cukup dan merata di setiap petak sawah yang ada. Untuk tempat ini namanya Dam Ngesek Setalang. Untuk sumber airnya ini dari Desa Talun, Kecamatan Ngebel. Yang sebagian air irigasinya untuk pemasok Telaga Ngebel dan sebagian untuk irigasi di wilayah Sugihan Kebal. Untuk proses pembagian kalau pagi mulai jam 4 pagi sampai jam 10 itu bagian atas. Nanti jam 10 sampai jam 4 sore atau gilir siang itu bagian tengah, dan yang malam itu jam 4 sore sampai jam 4 pagi itu bagian paling bawah.
setiap hari air bisa mengalir. Jadi untuk HIPA itu fungsinya membantu Sambong. Jadi nanti kalau ada kegiatan kerja bakti, Susuwangan, kalau ada yang longsor, di musim penghujan soalnya sini sering longsor. Jadi kalau enggak ada keterlibatan dari HIPA, Sambong kewalahan. Soalnya saya sendiri satu desa itu hanya saya sendiri. Jadi kerjasama dengan HIPA nanti ngordinir para petani untuk kegiatan kerja baktinya. Ya kalau sudah musim kemarau nanti ada kegiatan rutin. Jadi setiap kadang 1 bulan 2 kali kerja bakti, mana yang diperlukan, banyak tanggul-tanggul yang sudah banyak rumputnya. Jadi nanti agar air irigasinya lebih lancar, tidak tentu. Jadi kita melihat situasi dan kondisi saluran. Kalau emang dibutuhkan ya kita kerja bakti. Hasil panen dari sektor pertanian di Desa Kesugian merupakan salah satu komoditas padi yang ditunggu-tunggu oleh konsumen karena memiliki kualitas yang baik. Salam, Pak Kadi. Nggih, napa Kang? Saya badhe mendhet arta pantun kala wingi. Oh, nggih. Pantune kala wingi anu, Mas. Napa? Hargane 4.500 namun. Oh, alah nggih. Nggih, sae jane tapi semonten iku. Alhamdulillah. Nggih. 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 Nggih, artane lek saged niki mengke nggih. Nggih, saged mawon nggih. Badhe damel arisan mengke. Nggih, boten napa-napa. Nggih. Ya niki artane. Oh nggih. Atur suwun. Nggih. Benjing kula beto mriki malih lho lek pun panen. Nggih, nggih Kang. Nggih. Keadaan jual beli di sini istilahnya apa ya, lancar-lancar aja, Pak. Cuma kalau padinya di sini kan musim-musim macam ini nggak merata, ada yang baik, ada yang sedang gitu. Tapi kebanyakan ini musimnya padinya nggak baik. Jadi rendemannya pun mengganggu, kurang baik juga. Padi di Kesugian sini itu perbedaannya dari yang lain. Kalau sini rasanya pulen, Mbak, pulen enak gitu. Tapi kalau yang lain itu istilahnya apa ya, sepo atau gimana itu loh. Kalau sudah daerah menginjak apa Poman ke barat sana kan sudah macam itu, lain dari yang sini. Kalau jenis panjang, jenis 64 serang itu dikonsumsi masyarakat sini di pasar Kesugian sini. Tapi kalau jenis Sintanur, padi wangi itu dibawa ke Sragen, setorkan sana. Soalnya masyarakat sini nggak banyak yang suka padi Sintanur wangi itu. Masjid Tiban, salah satu masjid tertua yang telah berdiri sejak tahun 1800-an. Konon, awalnya hanya dibangun dengan bebatuan sebelum direnovasi menjadi semodern sekarang ini. Sakral, begitu kiranya masyarakat menyebutnya. Hal tersebut akhirnya mendatangkan banyak pengunjung wisata religi hingga dari luar Ponorogo untuk singgah dan berdoa di sana. Loh, Kang kok kesusu Nggih, badhe kerja bakti teng Sekarwilis. Napa jenengan mboten katuran? Oh iya sik, tak nyusul kok. Oh, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Masjid Tiban Kesugian ini ialah begini ceritanya. Itu suatu saat ada bangunan yang beratap alang-alang yang berdindingkan bambu. Setelah itu yang ditemukan pertama kali itu Mbah Yai Mamutakim, dan selanjutnya lantas direhab, direnovasi, atapnya diganti gendeng dan dindingnya diganti tembok, dan selang itu tiangnya disambung oleh Mbah Yai. Setelah itu generasi
Yang kedua yaitu 2014 kemarin silam juga disambung lagi menjadi 7 meter 60 cm sampai sekarang ini. Jadi tiangnya itu jati semua, tibanya Mbah Yai disambung juga jati, dan 2014 juga disambung kayu jati. Dan ini sekarang casingnya seperti ini, hanya casing, di dalamnya adalah asli kayu jati dari Tiban dan Mbah Yai dan sekarang. Sekar Wilis yang berada di lereng Gunung Wilis juga merupakan bagian konsensi dari konsep wisata Lingkar Wilis yang oleh pemerintah akan segera dibangun pada tahun 2023 mendatang. Kabeh. Mas, tolong mas, bagian pindahan ini mas. Suketnya dibubuti nggih. Nggih, Bang. Dalam pengelolaan serta pembangunan wisata Sekar Wilis yang masih di tengah jalan, masyarakat Desa Kesugian melalui Karang Taruna tidak ingin hanya tinggal diam. Untuk program kerja di sini Sanggraloka Sekar Wilis ini untuk meningkatkan destinasi wisata dengan tujuan sebagai wisata estetika yang tidak dikenal di Kesugian atau wilayah Pulung, bahkan Kabupaten Ponorogo saja. Insya Allah nanti dengan wisata estetika itu dikenal lebih banyak orang itu. Terus di sini banyak yang digali, ya. Ada edukasi karena di sini banyak anak TK, SD, SMP, bahkan juga SMA. Ini memang untuk menggali adik-adik Karang Taruna itu untuk edukasi wisata yang untuk peningkatan kegiatan adik-adik. Juga untuk melanggengkan atau mempertahankan kearifan lokal budaya yang ada di Desa Kesugian. Contoh ada kerawitannya, ada reog, bahkan ada kegiatan untuk Purwo Ayu Mardi Utomo itu betul-betul harus kita budayakan. Dengan adanya wisata Sanggraloka Sekar Wilis ini nanti betul-betul bisa mengangkat derajat untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Sekar Wilis nanti bisa memberi kesejahteraan lingkungan di lingkup Sekar Wilis, khususnya juga umumnya di warga masyarakat Desa Kesugian. Itu untuk program kerjanya. Keaktifan Karang Taruna Desa Kesugian pada tahun ini sangat luar biasa, terutama dalam pembangunan Sanggra Sekar Wilis ini. Keaktifan itu dibuktikan dengan pada tahun ini kita selenggarakan beberapa event yang akan kita laksanakan di bulan Agustus ini, terutama ada event bola voli. Bola voli itu Piala Bupati, selanjutnya ada event dari pagelaran reog, dan selanjutnya ada event Sugian Carnaval Village yang akan kita selenggarakan. Mas, ayo kek podo leren, kita teri jajan karo wedang, kek podo nang dimimi. Matur suwun. Nggih. Bayai. Nggih, matur suwun. Poin. Yo. Dan Tobo ngelak. Dek, le ayo matuk. Nggih, Bu.
Jawa nampaknya memang gudang dari pesona budaya adat istiadat yang tidak ada habisnya. Sugeng rawuh para sepuh, para kajata, rahayu, rahayu, rahayu. Monggo aturi pinarang lebet sedaya mawon. Sugeng rawuh. Monggo. Nuwun sewu dumateng para bapak-bapak, para kantata ingkang kita mulyakaken. Rahayu, rahayu, rahayu. Nuwun sewu niki kula pengen ceritaken pewarah ingkang dipun tilaraken dhateng kula panjenengan sami ingkang saking panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga arupi wayang pinangka gegambaran rikala semanten. Perwayu Mardutama didirikan di Banyuwangi, di Dukuhantojo, Tumuguro, Kabupaten Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Niku alamat lama Mas, yang sekarang alamatnya baru niku Kabupaten Tanggupa ya. Niku lajeng berdirinya tahun 1912. Didirikan oleh Ki Ageng Jayapurnomo, tercatat di Setat Seblat nomor 600 di Lembaran Negara. Niku sejarahnya. Lajeng tahun 1929 niku Ki Martotama ditugaskan kalih panjenenganipun Ki Ageng Jayapurnomo supaya meneruskan ajarannya mendirikan padepokan di Kebon Agung Kesugihan sini. Padepokannya dinamakan Padepokan Sabtowarga. Dengan keberadaan seperti Purwayu, aliran kepercayaan yang ada di khususnya di Ponorogo, ini akan sangat luar biasa bagi generasi muda seandainya ini dikuatkan oleh pemerintah untuk dipelajari dari generasi muda. Karena apa? Di dalam pelajaran semacam Purwayu itu ada budi pekerti yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, orang-orang sepuh kita itu dalam perilaku sehari-hari sangat santun, sangat luar biasa. Walaupun termasuk dengan generasi muda, dia akan sangat menghormati. Dan ini adalah bukti salah satu pelajaran yang utama dari apa yang diajarkan di Purwoayu. Satu lagi, orang-orang kasepuhan sampai hari ini saya melihat di mana saja kasepuhan beliau ini menjadi orang-orang yang jadi panutan di sekitar kanan kiri rumahnya. Ini yang luar biasa dan yang patut menjadi tuntunan untuk generasi muda zaman sekarang. Mekaten kalau wau kegiatan ingkang dipun sengkuyung masyarakat kasunyatan Desa Kesugihan punika desa ingkang ayem, tentrem, gemah, ripah, loh jinawi. Ungkapan Jawa selalu punya ketepatan sesuai konteks sosial yang ada. Sangat sosiologis dan filosofis. Termasuk ajakan untuk bertoleransi satu sama lain, tanpa merendahkan orang lain dan tanpa meninggikan diri sendiri. Life is Mat Sinamatan.